Maria Antonia Josefa Johanna, atau yang lebih sering disapa dengan nama Marie Antoinette lahir di Wina, Austria pada 2 November tahun 1755. Marie bukanlah wanita biasa, ia putri dari pasangan Maria Theresa sang penguasa Kekaisaran Habsburg dan Kaisar Romawi Suci, Prancis I. Prancis I meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun dan ibunya pun bergegas menyiapkan pernikahan untuk Marie. Tujuannya adalah untuk mengakhiri permusuhan dengan musuh lamanya, Raja Louis XV dari Prancis. Pernikahan antara Louis XVI dari Prancis dan Putri Permaisuri Austria akan menjadi aliansi sempurna yang mampu mengamankan perdamaian antara kedua negara dan menghancurkan ambisi Prusia dan Britania. Upacara pernikahan pun berlangsung pada 16 Mei tahun 1770 di Istana Versailles. Pada saat itu, Marie Antoinette masih berusia 15 tahun dan Louis XVI berusia 16 tahun. Sejak menikah, sorotan publik sudah pasti mengarah kepada Marie remaja. Terlebih, ia dianugerahi paras yang sangat cantik. Marie mengalami masa-masa kehidupan pernikahan yang sangat sulit. Ketika suaminya resmi naik tahta menjadi Raja Prancis pada Mei tahun 1774, Marie mendapat gelar Permaisuri Prancis dan Navarra. Marie menjadi ikon kecantikan negeri itu. Usai resmi menjadi ratu, ia semakin ingin mengembangkan Versailles sebagai pusat mode, baik itu pakaian maupun kecantikan. Lambat laun, Marie gemar berfoya-foya dan hidup mewah. Karena kehidupannya yang boros itu, Marie dicap sebagai Ratu Boros atau Madame Deficit di surat kabar ketika itu. Aturan dari pihak kerajaan tegas mengatakan keluarga kerajaan tidak boleh mengenakan pakaian yang sama lebih dari sekali. Aturan itulah yang membuat keborosan Marie semakin parah. Ketika Revolusi Prancis bergejolak di tahun 1789, rakyat mulai menyalahkan pemerintahan Raja Louis XVI yang dianggap tidak kompeten mengatur keuangan negara. Prancis mengalami krisis moneter yang cukup parah. Sang raja beserta para penasehatnya mengatur strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Namun, rakyat tetap menunjukkan keberatannya, masyarakat Prancis bahkan curiga jika pihak kerajaan bersekongkol dengan negara lain seperti Austria untuk melawan rakyat. Terlebih, Marie berasal dari Austria, sikap borosnya juga dijadikan kambing hitam atas semua permasalahan yang menimpa Prancis. Gaya hidup mewah yang ditunjukkan Marie Antoinette sebetulnya bukan penyebab utama kesengsaraan rakyat dan ekonomi Prancis saat itu. Marie Antoinette dan Raja Louis XVI hanya melanjutkan tradisi kehidupan mewah yang telah lebih dulu dijalani raja-raja dan ratu-ratu sebelumnya. Propaganda perselingkuhan Marie Antoinette dan tekanan populis membuat citra ratu cantik ini buruk di mata rakyatnya. Dengan munculnya Revolusi Prancis, Raja Prancis dan keluarganya kemudian dituntut untuk dieksekusi. Raja Louis XVI dihukum mati dengan guillotine dan dieksekusi pada 21 Januari tahun. Pada 16 Oktober, Marie Antoinette dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan guillotine juga. Setelah dieksekusi, jasad Marie Antoinette dikubur di pemakaman massal di Madeleine. Selama restorasi Bourbon setelah jatuhnya Napoleon, jasad Marie Antoinette dan Louis XVI digali kembali pada 18 Januari tahun 1815 dan dikuburkan kembali di Basilika St. Denis beberapa hari kemudian secara lebih terhormat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Marie Antoinette penyebab kehancuran Prancis? Tulis komentar kalian di bawah ya.
Thank you.